saya Marcelo Triar. Tugas saya pada proyek kali ini sebagai koordinator tim. Perkenalkan, nama saya Manuk Faisal Ilham. Di proyek kali ini saya sebagai interviewer. Hai, perkenalkan nama saya Dirga Saputra. Pada PJBL kali ini saya sebagai analisis data dan materi. Perkenalkan, nama saya Gusti Prayogi. Tugas saya pada PJDL kali ini sebagai analisis data dan materi. Halo, perkenalkan nama saya Azhar Amir. Tugas saya pada proyek kali ini sebagai interviewer. Halo, saya Naura Diva Aulia. Job desk saya pada PJBL kali ini ialah sebagai analisis data-data dan juga materi. Halo, perkenalkan nama saya Hardianti Putri. Tugas saya dalam proyek kali ini adalah sebagai interviewer. Halo, perkenalkan nama saya Sandy Olivia. Job desk saya dalam tugas kali ini yaitu PubDoc atau publikasi dokumentasi. Halo, perkenalkan nama saya Nezair Pratama Putri. Job desk saya dalam tugas ini adalah PubDoc atau publikasi dokumentasi. Halo, perkenalkan nama saya Nur Syafina. Saya Sifilur Umam Biasa. Tugas kami pada proyek kali ini sebagai penyusun Money politik atau politik uang merupakan praktik pemberian uang, barang atau jasa kepada individu maupun kelompok tertentu dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka, terutama dalam konteks pemilu atau politik lainnya. Praktik ini seringkali dilakukan oleh calon legislatif, kepala daerah, atau tim sukses untuk memberi dukungan suara agar menang dalam kontestasi politik. Politik uang juga dapat berbentuk janji pemberian fasilitas proyek atau jabatan apabila calon tersebut terpilih. Secara prinsip, money politik atau politik uang mencederai nilai-nilai dasar demokrasi karena suara pemilih tidak lagi dasarkan pada pertimbangan rasional mereka, seperti program kerja, integritas, atau visi calon pemimpin, melainkan pada imbalan sesaat. Hal ini membuat proses pemilu kehilangan esensinya sebagai alat partisipasi publik yang sehat dan adil, serta berisiko menciptakan pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan modal, bukan kualitas. Money politik terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor seperti struktural, kultural, dan psikologis. Dari sisi struktural, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum membuat pelaku money politik merasa aman dan sulit tersentuh hukum. Selain itu, biaya politik yang tinggi dalam proses pencalonan seperti kampanye, logistik, dan mobilisasi massa mendorong kandidat untuk menggunakan jalan pintas berupa pembagian uang demi memenangkan suara. Secara kultural, masih banyak masyarakat yang memandang pemilu sebagai musim panen atau kesempatan untuk mendapatkan uang dan barang secara gratis. Nah, rendahnya literasi politik menyebabkan sebagian pemilih kurang menyadari pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan visi calon. Nah, sementara itu secara psikologis, banyak pemilih merasa bahwa satu suara mereka tidak terlalu berarti sehingga mereka mudah tergoda oleh uang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap kualitas pemerintah. Dampak money politik terhadap demokrasi sangat serius dan merusak. Pertama, praktik ini menciptakan distorsi dalam pemilu di mana suara rakyat bukan lagi cerminan kehendak bebas tetapi manipulasi uang. Akibatnya, calon tidak memiliki kapasitas namun memiliki modal besar yang dapat dengan mudah untuk menang. Sementara calon yang jujur dan kompeten kalah karena tidak mampu membeli suara. Kedua, money politik memperbesar potensi korupsi di kemudian hari. Politisi yang terpilih melalui cara ini cenderung merasa harus mengembalikan modal dengan cara-cara yang tidak etis, seperti menyalahkan anggaran negara atau menjual kebijakan publik kepada pihak tertentu. Dalam jangka panjang, masyarakat menjadi apatis terhadap politik, kepercayaan terhadap demokrasi menurun, dan sistem pemerintahan menjadi tidak stabil serta syarat konflik kepentingan. Dari hasil internet yang kami dapatkan, Lembaga Survei Parameter Publik Indonesia atau PPI telah merilis hasil hitung cepat atau quick count untuk pemilihan Wali Kota Makassar 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Mercure Makassar pada tanggal 27 November 2024, diumumkan bahwa pasangan Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham atau Paslon Mulia unggul sementara
dengan perolehan suara 55,2% dari total 88% data suara yang telah masuk. Meski hasil ini bersifat sementara, dominasi suara pemilihan mulia menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat, terutama terkait dengan dugaan praktik manipolitik yang disebut-sebut semarak terjadi selama masa kampanye di Makassar. Fenomena politik uang ini memunculkan kekhawatiran bahwa hasil pemilu bukan sepenuhnya cerminan kehendak bebas rakyat, melainkan hasil dari pengaruh materi yang diberikan oleh kandidat atau tim sukses mereka. Beberapa laporan dari masyarakat dan pengamat pemilu menunjukkan adanya pembagian uang atau barang yang diduga dilakukan untuk menarik dukungan, khususnya di wilayah dengan tingkat literasi politik yang rendah. Hal ini tentu mencederai nilai-nilai demokrasi dan menciptakan ketimpangan dalam kontestasi di mana calon dengan sumber daya lebih besar berpeluang menang dibandingkan yang mengedepankan integrasi dalam program kerja. Direktur PPI, Ras MD, menyatakan bahwa hasil quick count ini kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda dari hasil resmi KPU yang akan diumumkan dalam proses rekapitulasi suara resmi. Namun, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada hasil suara, tetapi juga pada proses yang jujur dan adil. Oleh karena itu, dugaan adanya manipolitik dalam Pilwalkot Makassar 2024 harus menjadi perhatian serius semua pihak dari penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, sehingga masyarakat sipil agar pemilu ke depan benar-benar mencerminkan kualitas demokrasi yang bersih dan berintegrasi. Demokrasi yang bersih dan berintegritas adalah fondasi utama dalam membangun negara yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Demokrasi yang sehat memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin secara bebas tanpa intimidasi atau iming-iming materi. Pemilu yang jujur menjamin bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang benar-benar dipilih karena kemampuan dan komitmennya terhadap rakyat. Dengan sistem demokrasi yang bersih, pemerintah yang terbentuk akan lebih transparan, akuntabel, dan mampu mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, bukan kepentingan elit tertentu. Hal ini mendorong terciptanya kebijakan publik yang tepat sasaran, pelayanan publik yang berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, menjaga integritas demokrasi adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara, pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat luas. Pada kesempatan kali ini, kami tidak sempat memperoleh data hasil pemilihan umum Wali Kota Makassar dan juga belum berkesempatan untuk mewawancarai pimpinan Bawaslu Kota Makassar seputar dugaan praktik manipolitik yang terjadi dalam pemilu tersebut. Dikarenakan adanya kendala dalam persuratan dan agenda yang dijadwalkan oleh staf Bawaslu melewati tanggal deadline proyek ini. Sehingga kami dan tim memutuskan untuk mewawancarai masyarakat sekitar terkait manipolitik. Iya pernah. Biasa sebelum pemilihan saya lihat barang. Ada juga serangan pajar. Alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah. Tawar secara langsung tidak pernah. Tapi kalau secara tidak langsung kayak ada yang ngajak gitu. Bulan PD ini nanti kalau pemilihan atau sebaliknya kalau pemilihan dikasih ini pernah ada sih tawar secara tidak langsung begitu. Tidak langsung begitu lah. Maksudnya kalau pilih ini ada sembako atau apa enggak? Enggak pernah secara langsung begitu. Iya. Biasanya kan kalau dikasih amplop kan pasti harus coblos kan? Sudah kasih di. Iya. Ya pasti mempengaruhi karena kan secara tidak langsung pertama namanya kita punya uang otomatis kan bukan lagi berdasarkan hati nurani atau pemikiran diri sendiri untuk orang tersebut dipilih. Jadi kan sudah manipulasi intinya untuk suara orang tertentu biar menjadi nomor satu, peringkat satu. Kalau saya pribadi
tidak terlalu melihat pemilih. Artinya pilihan saya itu tergantung memang dari lagi sudah ada memang sebelumnya, pilihan sudah ada sebelumnya, artinya jauh-jauh sebelumnya sudah ada pilihan tetap yang mana akan dipilih. Jadi kalaupun ada nanti kayak tadi secara tidak langsung ada pengaruh dari teman-teman bahwa pilih ini nanti akan diberikan sesuatu, saya tidak maksudnya tidak terpengaruh sama hal itu. Saya ya lebih bagus jangan ada yang lebih bagus dari hati nurani saja memilih, jangan ada money politik yang gede. Seharusnya sih diperkencukan memang dari awal karena kan kecurangan jadikan tidak berdasarkan fakta dan hati nuraninya masyarakat, dan satu lagi yang masyarakat ya begitu kembali lagi ke individu masing-masing, karena tanda kutip dengan uang bukan harusnya ya tidak boleh. Kalau saya sih kayaknya hal-hal semacam itu harus dihindarin gitu, karena kan mungkin sebagian orang akan terpengaruh apabila ada semacam serangan atau sembako atau berupa uang, bisa jadi itu mempengaruhi memang, apalagi sekarang ekonomi agak ini. Jadi kalau dikasih uang 100.000, 50.000, orang yang belum istilahnya pilihannya masih abu-abu, belum jelas yang mana, bisa jadi terpengaruh. Beda orang yang sudah ada pilihan jauh-jauh hari sebelumnya, ya mungkin akan menolak. Tapi kalau orang-orang yang belum ada pilihan, ya pasti akan memilih itu. Bisa jadi harus dihindari memang kalau bisa. Mencegah money politik merupakan upaya yang sistematis dan menyeluruh dari berbagai pihak. Langkah pertama, dengan meningkatkan pendidikan politik di masyarakat, khususnya di kalangan pemilih pemuda dan masyarakat pedesaan. Pendidikan ini harus menyentuh aspek kesadaran akan pentingnya satu suara, serta membangun pemahaman bahwa pemilu adalah sasaran menentukan masa depan, bukan ajang jual beli suara. Langkah kedua adalah memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Lembaga seperti Bawaslu dan KPU harus diberi kewenangan yang lebih besar untuk menindak pelanggaran politik uang. Selain itu, proses dan penegawasan harus dipermudah dan dilindungi agar masyarakat tidak takut melaporkan praktik kecurangan. Kampanye anti politik uang yang perlu digencarkan dengan pendekatan kreatif melalui media sosial, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan. Ketiga, transparansi pembiayaan kampanye politik juga penting. Calon peserta pemilu harus diwajibkan melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka, serta audit oleh lembaga independen. Dengan keterbukaan ini, publik dapat mengawasi dan menilai apakah seorang calon bermain dengan cara yang adil atau tidak. Sinergi antara masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga negara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu dan bebas dari politik uang. Money politik adalah praktik yang merusak nilai-nilai demokrasi, karena suara rakyat dibeli bukan dipilih secara bebas dan rasional. Praktik ini terjadi karena pengawasan hukum yang kurang kuat, tingginya biaya politik, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap politik. Akibatnya, pemilu menjadi tidak adil, tidak bersih, korupsi makin subur, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi menurun. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu meningkatkan demokrasi yang bersih dan berintegritas. Ini bisa dilakukan melalui edukasi politik, penegakan hukum yang lebih kuat, transparansi dana kampanye, serta peran aktif masyarakat dan media. Dengan begitu, kita bisa menciptakan pemilu yang jujur dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Sangat asik. Mantap, well. Seru. Everything's easy like a Sunday morning.